Setelah selesai mengunjungi Masjid Ali bin Abi Thalib, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan Masjid Al-Gumamah. Dan di perjalanan kami menuju kedua masjid ini, kami menjumpai persewaan sepeda elektrik yang bisa disewa oleh jamaah umroh maupun haji yang dapat digunakan untuk berkeliling di sekitar kota Madinah ini. Dari kejauhan sudah nampak menara dari Masjid Abu Bakar dan juga Masjid Al-Gumamah. Ada dua versi sejarah yang mengisahkan tentang keberadaan dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Versi yang pertama menyatakan bahwa di tempat ini dahulu Abu Bakar As-Siddiq bersama-sama dengan kaum muslimin awal melaksanakan sholat id dengan imam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan versi yang kedua menyatakan bahwa di tempat inilah dahulu bekas dari rumah atau tempat tinggal dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masjid ini lama tidak digunakan sebagai tempat untuk sholat, namun di tahun 2025 ini masjid ini kembali dibuka dan jamaah yang berziarah ke kota Madinah khususnya ke Masjid Nabawi diizinkan untuk melaksanakan sholat sunnah di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya kami bergeser menuju Masjid Al-Gumamah. Masjid yang dikenal juga sebagai Masjid Awan ini dibangun pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan dibangun tepat di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Kemudian bangunan masjid yang ada saat ini merupakan hasil dari peninggalan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sultan Abdul Majid Al-Utsmani dan juga pernah direnovasi pada masa pemerintahan Raja Fahd. Di lokasi tempat masjid ini berdiri dahulunya merupakan tanah lapang dan di tempat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat id yang pertama dan juga melaksanakan sholat istiqoq yang dilaksanakan atas permintaan dari kaum muslimin yang pada waktu itu memohon kepada Rasulullah untuk berdoa dan meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika pelaksanaan sholat itulah maka awan-awan berkumpul dan tidak lama kemudian hujan pun turun di kota Madinah. Sama seperti kedua masjid yang lain, Masjid Al-Gumamah ini dahulu pernah ditutup dan tidak dipergunakan untuk sholat. Namun pada saat ini masjid ini kembali dibuka dan jamaah yang berziarah ke Masjid Nabawi diizinkan untuk melaksanakan sholat sunnah di Masjid Al-Gumamah. Tidak jauh dari Masjid Al-Gumamah terdapat sebuah tempat yang dikenal dengan nama Souq Al-Manakah. Souq Al-Manakah sendiri merupakan pasar kuno, pasar tradisional yang pernah didirikan pada masa Rasulullah yang digunakan oleh masyarakat di sekitar Masjid Nabawi khususnya dan masyarakat Madinah sebagai tempat bertransaksi berjual beli sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Tempat ini saat ini masih dalam proses renovasi dan mungkin kedepannya akan dibuka kembali sebagaimana tahun-tahun terdahulu. Setelah dari Masjid Al-Gumamah, kami menuju ke bagian selatan dari Masjid Nabawi. Di area selatan masjid ini terdapat Museum Internasional Biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Namun pada kesempatan ini kami tidak berkunjung ke dalam museum. Dan untuk teman-teman yang sedang berziarah ke Masjid Nabawi, bisa menyempatkan diri untuk berkunjung ke museum biografi ini dengan tiket masuk sebesar 40 real. Di museum ini juga dilengkapi dengan tour guide dengan berbagai kemampuan berbahasa. Ada satu tempat lagi yang tidak kami kunjungi pada jalan-jalan di sore hari ini dikarenakan sedang dalam proses renovasi, yaitu tempat yang dikenal dengan nama Sokhaifat Bani Saidah. Sokhaifat ini dulunya merupakan tempat yang mirip dengan aula, yang merupakan tempat berkumpulnya sebuah suku atau tempat untuk bermusyawarah. Jadi setiap suku di Madinah ini mempunyai Sokhaifat masing-masing, dan Sokhaifat Bani Saidah ini merupakan milik dari Bani Saidah. Di tempat inilah setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum Muhajirin dan kaum Ansor bertemu dan bermusyawarah untuk menentukan pemimpin dari masing-masing kelompok. Karena masing-masing kelompok menghendaki pemimpin dari kelompoknya masing-masing. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Sehingga pada waktu itu setelah melalui berbagai pertimbangan dan pemikiran, diputuskan bahwa yang akan memimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah jelas akhlak dan perilaku serta amalannya. Demikian teman-teman, akhir dari perjalanan kita berkeliling di seputar Masjid Nabawi ini. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menambah wawasan kita tentang sejarah maupun hal yang pernah terjadi di sekitar Masjid Nabawi ini. Terima kasih sudah menyimak video saya. Nantikan video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang